Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan mereview film bergenre western action drama berjudul 3:10 to Yuma yang dirilis pada Agustus 2016. Film ini disutradarai oleh James Mangold dan dibintangi oleh sederet aktor andal, yaitu Russell Crowe yang berperan sebagai Ben Wade, seorang penjahat sadis, licik, tapi bersahaja. Juga ada Christian Bale yang berperan sebagai Dan Evan, seorang veteran perang cacat yang beralih menjadi seorang petani dan peternak sapi yang sedang mengalami masalah keuangan karena panennya gagal. Film ini mengambil latar di Arizona tahun 1880-an, bercerita tentang seorang veteran perang yang bernama Dan Evan yang terpaksa menjalankan pekerjaan berbahaya, yaitu mengawal Ben Wade, seorang penjahat besar berdarah dingin, untuk bisa naik gerbong kereta ke kota Yuma pada pukul 3:10 untuk diadili. Misi ini mau dilakukan oleh Evan karena dia perlu membiayai istri dan 2 anaknya setelah panennya gagal. Bagaimana akhir perjalanan mencekam itu? Dapatkah Evan mengantarkan Wade ke stasiun kereta api tepat pukul 3:10? Atau malah Wade yang mendapatkan kebebasannya? Tapi sebelumnya, kalau sobat-sobat Universe suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagaimana alur ceritanya? Yuk simak terus. Film diawali diperlihatkannya seorang lelaki pemilik rumah yang belakangan diketahui bernama Dan Evan sudah terjaga dan bersiaga di dalam rumahnya. Ketika mendengar sesuatu di luar, Evan melihat ke jendela. Ternyata gudangnya telah dibakar oleh seseorang. Dengan cepat, Evan berlari keluar rumah. Tapi naas baginya, ia dipukul dari belakang oleh seseorang hingga tersungkur. Seseorang yang belakangan diketahui bernama Tucker yang sedang menaiki seekor kuda berkata pada Evan bahwa ia punya waktu 1 minggu untuk melunasi hutangnya atau rumahnya akan dibakar. Putra Evan yang bernama William segera berlari menuju gudang untuk menyelamatkan beberapa ekor kudanya. Dan ia pun berhasil tepat waktu sebelum atapnya roboh. Keesokan paginya, saat Evan sedang bersiap-siap untuk pergi ke kota, istrinya bertanya, mengapa hutangnya belum dibayar? Evan pun menjawab bahwa ia harus memilih antara menghidupi keluarganya atau membayar hutang. Kemudian Evan meyakinkan istrinya bahwa ia akan bicara dengan Hollander, bos yang menjadi kepala proyek pembangunan jalur kereta api, untuk bisa menangguhkan pembayaran hutangnya yang tertunda karena gagal panen. Ia juga akan menggadaikan perhiasan terakhir milik istrinya untuk membayar hutang tersebut dan sisanya akan digunakan untuk membeli makanan. Sebelum berangkat ke kota, Evan bersama kedua anaknya yaitu William dan Mark mencari hewan ternaknya yang terlepas akibat kejadian semalam. Di lain tempat, tidak jauh dari lokasi di mana Evan yang sedang mencari hewan ternaknya, Ben Wade sedang menggambar burung elang yang sedang hinggap. Lalu, seseorang bernama Charlie datang menghampirinya dan mengatakan bahwa kereta kuda yang menuju kota Brisbane sudah mendekat dengan dikawal oleh pasukan Pinkerton. Kereta kuda itu dilapisi besi dan senapan mesin ganda. Lalu, setelah mendengar laporan itu, Wade pun bersiap pergi. Ternyata Wade dan teman-temannya adalah gerombolan perampok yang sedang menunggu kereta kuda yang membawa uang. Dari kejauhan, kereta yang ditunggu telah terlihat dan mereka pun bersiap untuk menahannya. Saat kereta kuda itu mendekat, dengan sigap gerombolan perampok itu mencoba menghentikannya. Namun mereka gagal, bahkan 4 orang dari anggota perampok itu mati tertembak. Melihat hal itu, Wade pun mencari cara untuk menghentikannya. Secara tak sengaja, ia melihat sekawanan hewan ternak sapi yang belum diketahui pemiliknya. Lalu Wade pun menghalau sapi-sapi itu ke jalan, sehingga kereta kuda itu pun menabrak sapi hingga terguling. Kemudian dengan mudah Charlie membantai semua pengawalnya, kecuali Byron, komandannya.
ia dibiarkan hidup setelah ditembak 1 kali di perutnya oleh Charlie. Lalu Wade bersama anak buahnya berhasil mengambil jarahannya. Tidak jauh dari sana, Evan melihat semua kejadian itu. Dengan hati-hati ia mundur untuk menjauh dan menghindari masalah. Tetapi kudanya menginjak ranting pohon, sehingga terdengar oleh Wade. Lalu Wade dan anak buahnya mengejarnya hingga dengan terpaksa Evan bersiap menghadapinya demi melindungi kedua anaknya. Setelah berhadapan, Evan berkata bahwa ia hanya mau mengambil sapinya yang dijadikan rintangan oleh Wade. Karena Evan tampak tidak membahayakan gerombolannya, maka Wade pun membiarkannya hidup dengan syarat kudanya dirampas, agar Evan tidak melakukan hal yang bodoh, dan kudanya pun akan disimpan di jalan menuju kota Brisbane. Setelah Wade pergi, Evan pun menghampiri kereta kuda dan menolong Byron yang terluka dan mencoba membawanya ke kota Brisbane dengan berjalan kaki untuk diobati. Di lain tempat di kota Brisbane, di kantor Marshall, tampak Mr. Butterfield gelisah sambil sesekali melihat jam. Ternyata ia sedang menunggu pasukan Pinkertons, pengawal kereta kuda yang membawa uang. Di saat bersamaan, Wade dan Charlie ternyata datang ke kota Brisbane. Charlie yang menyamar langsung datang ke kantor Marshall dan memberi kabar bahwa ada kereta kuda yang dirampok oleh gerombolan Ben Wade 10 mil dari kota ini. Sontak para Marshall dan Butterfield pun bergegas pergi ke tempat kejadian perampokan tersebut. Ternyata hal itu adalah tipu muslihat dari Wade supaya ia dan anak buahnya bisa berkumpul di bar untuk minum-minum sambil merayakan keberhasilan mereka dan membagi hasil jarahan saat itu juga. Setelah pesta kecil itu selesai, mereka pun bubar. Tetapi Wade tergoda dengan seorang perempuan penjaga bar, sehingga ia memutuskan untuk tinggal beberapa saat di sana. Charlie berusaha mengingatkan Wade bahwa Marshall akan kembali ke kota lagi, sehingga sebaiknya Wade segera pergi dari sana. Sementara itu, Evan sedang menggotong Byron menggunakan papan menuju ke kota Brisbane. Dalam perjalanannya, rombongan Marshall bertemu dengannya. Lalu Evan memberitahu Marshall bahwa pelakunya adalah Ben Wade dan mereka pergi ke kota Brisbane. Mendengar hal itu, Marshall pun kaget dan khawatir dan segera bergegas kembali ke kota Brisbane bersama Evan dan tentunya dengan Byron juga. Sesampainya di kota Brisbane, Evan langsung mendatangi Hollander untuk meminta penangguhan pembayaran hutangnya sampai musim semi mendatang. Tapi Hollander menolak dan menyarankan Evan menjual lahan tersebut untuk jalur kereta apinya. Kalau tidak membayar hutangnya, maka tanahnya akan disita. Hollander pun pergi ke bar meninggalkan Evan yang kesal. Lalu Evan mengambil senjatanya dan menyusul Hollander ke bar. Sesampainya di bar, ternyata Evan bertemu kembali dengan Wade yang baru keluar dari kamar turun ke bar. Terjadilah perbincangan di antara mereka. Evan dengan sedikit ketakutan dan waspada meminta ganti rugi kepada Wade atas kematian 2 ekor sapi miliknya. Dan Wade pun membayarnya ditambah dengan bayaran ekstra atas waktunya Evan. Selagi mereka berbicara, tiba-tiba Marshall datang dan menodongkan senjatanya ke arah Wade supaya Wade menyerah. Dan tanpa perlawanan, Wade pun diborgol dan diputuskan oleh Butterfield akan dibawa ke kota Contention. Dari sana mereka akan naik kereta api jam 3:10 menuju kota Yuma. Wade akan dihukum gantung sampai mati di tempat umum atas kejahatannya yang sudah merampok lebih dari 22 kali dengan kerugian $400.000. Atas keputusan itu, maka Marshall dan Butterfield sepakat membutuhkan pengawalan ekstra. Dikarenakan saking berbahayanya Wade, juga ada faktor lain, yaitu anak buahnya yang setia pasti akan mencoba membebaskannya. Tetapi sayang, pada saat itu Marshall sedang kekurangan orang. Melihat hal itu, Evan dengan nekat menawarkan diri menjadi pengawal, asalkan dia dibayar $200. Ia membutuhkan uang itu untuk membayar hutangnya kepada Hollander, dan Butterfield pun setuju. Wade lalu dibawa ke kantor Marshall. Saat menuju kantor Marshall, tiba-tiba anak buahnya Wade yaitu Charlie
dengan kudanya datang dan berteriak lalu menembak mati 2 orang di sana dan mengancam akan membakar kota itu karena telah menangkap Wade. Marshall pun panik dan segera menyiapkan kereta kuda untuk membawa Wade secepat mungkin dari kota itu. Ia khawatir penduduk sipil akan menjadi korban berikutnya. Dengan sedikit strategi dan hendak mengecoh anak buahnya Wade, maka Marshall dan rombongan pengawal Wade pun pergi ke peternakan Evan untuk bersembunyi sambil menunggu gelapnya malam. Di rumahnya Evan, terlihat istrinya khawatir atas keselamatan suaminya. Istrinya tahu bahwa Wade sangat berbahaya dan mempunyai anak buah yang sangat setia. Tetapi Evan meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Lagi pula ia memerlukan uang untuk membayar hutang kepada Hollander. Evan berpesan kepada anaknya yang tertua yaitu William untuk menjaga ibu dan adiknya selagi ia tidak ada. William pun mengiyakannya sambil sedikit kesal karena sebetulnya dia ingin ikut serta bersama ayahnya. Ia merasa khawatir karena pengawal-pengawal yang disewa oleh Butterfield kurang terampil menembak, kecuali Marshall dan Byron. William merasa dia lebih baik dari mereka. Ketika malam tiba, mereka pun pergi menuju kota Cartention yang berjarak sekitar 2 hari perjalanan. Sementara itu, William yang belum tidur segera bangun dan pergi diam-diam setelah menunggu beberapa saat untuk mengikuti ayahnya. Setelah cukup berjalan jauh, rombongan Evan akhirnya beristirahat untuk tidur. Pada gilirannya jaga malam, Wade berbincang-bincang dengan Evan. Ia bertanya, kenapa mau mengambil resiko berbahaya untuk mengawal dirinya. Evan pun menjawab bahwa ia sedang terlilit hutang, dan Wade pun merasa bersimpati. Setelah itu, giliran Tucker yang berjaga, sedangkan Evan mendapat giliran untuk tidur. Pada saat Tucker berjaga, dengan sengaja Tucker memprovokasi Wade dengan cara bernyanyi dengan nada ejekan. Hal itu membuat Wade marah, namun apa daya, Tucker selalu menodongkan pistolnya, sedang tangannya Wade diborgol. Ketika semuanya sudah tertidur, Byron terbangun karena mendengar suara aneh. Dan saat ia melihat ke arah Wade, ternyata Wade sedang membunuh Tucker dengan sebuah garpu makan. Tucker tewas di tempat. Hal itu membuat Byron marah dan langsung menghajar Wade hingga babak belur. Hingga akhirnya dilerai oleh Evan, lalu Byron pun memutuskan untuk segera pergi melanjutkan perjalanan malam itu juga. Di keesokan harinya, tampak kereta kuda dipacu dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dan tampak Marshall, orang yang memegang kendali kuda itu, tersungkur hingga kereta pun berhenti. Ternyata ia ditembak dari jauh oleh anak buahnya Wade. Charlie mengejar kereta itu karena dia mengira Wade ada di dalamnya. Dan itu ternyata adalah tipuan atas perintah Marshall. Padahal Wade pergi ke arah yang berlawanan. Mengetahui hal itu, Charlie marah dan membakar hidup-hidup orang itu. Setelah mengetahui bahwa Wade dibawa ke kota Cartention, kemudian ke kota Yuma naik kereta api pada pukul 3:10. Charlie beserta kelompoknya pun segera memacu kudanya ke arah kota Cartention yang berjarak 80 mil jauhnya. Kembali lagi ke Evan dan rombongannya di lain tempat. Byron meneropong rombongan berkuda dari jauh. Ternyata itu adalah anak buah Wade yang mengejarnya. Evan pun menyarankan bahwa ada jalan pintas melewati bukit menuju Cartention. Tapi jalurnya berbahaya karena masih ada suku Indian Apache yang siap bertempur. Dengan sedikit berargumen dengan Wade tentang bahayanya melewati bukit itu atau jalan memutar tapi resikonya disergap oleh anak buahnya Wade, akhirnya Byron menyetujui ide Evan, meskipun sama-sama dengan resiko tinggi. Sementara itu, William terus mengikuti rombongan Wade dari jauh tanpa diketahui oleh ayahnya. Saat Wade dan Evan mengobrol, Evan bertanya, kenapa semalam ia membunuh Tucker, bukan dirinya.
Wade menjawab dengan simpel, karena Tuckerlah yang mengambil kudanya sehingga ia marah. Di lain sisi, Evan merasa senang atas kematian Tucker, karena Tuckerlah yang membakar gudangnya, meskipun itu atas suruhan Hollander bosnya. Melihat Evan dan Wade berbincang-bincang, Byron lalu menegur Wade. Kemudian ia pun memprovokasi Wade dengan menghina ibunya, sehingga Wade sangat marah, tapi dengan wajah yang dingin dan datar tanpa memperlihatkan betapa marahnya ia. Pada saat Byron lengah, Wade menyergapnya sehingga berhasil merampas senjatanya dan menyanderanya, dan kemudian ia pun menodongkan senjatanya ke arah Evan, Butterfield, dan dokter. Setelah mereka dalam kendali Wade, tak disangka Byron dilempar ke jurang oleh Wade. Lalu Wade berkata bahwa ia minta dibebaskan. Ia juga menyuruh agar Evan, dokter, dan Butterfield pulang saja. Dalam situasi kritis, tiba-tiba William, anaknya Evan, datang dan menodongkan senjata ke arah Wade, sehingga Wade terpaksa meletakkan senjatanya kembali dan menyerah. Situasi sekarang kembali di bawah kendali Butterfield sebagai komandan dan rombongannya. Sekarang rombongan itu tetap berjumlah 5 orang, termasuk William. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati dan waspada. Saat malam tiba, Evan dan rombongannya beristirahat, sambil terus waspada karena berada di daerah suku Indian Apache, yang setiap saat bisa saja menyerang secara mendadak. Ketika mereka beristirahat dan berbincang-bincang, Wade meminta izin untuk buang air kecil, dan dengan terpaksa Evan pun mengantarkannya ke semak-semak. Saat berada di semak-semak, tiba-tiba Wade menghilang dan menyergap Evan dari belakang dan memintanya untuk tidak bersuara dan bergerak. Tiba-tiba, Evan tertembak oleh seseorang yang belum diketahui siapa penyerangnya. Karena terluka, Evan lalu dipapah oleh Wade dan William untuk kembali ke tempat istirahatnya yang terlindung di balik tebing. Dengan sigap, Wade mengambil senjata Evan dan mencoba menyerang balik penembak gelap itu. Dan dengan keberanian Wade, akhirnya penyerang gelap itu dapat dilumpuhkan olehnya. Yang ternyata mereka adalah pasukan suku Indian Apache. Setelah melumpuhkan suku Indian, Wade pun kembali ke rombongannya sambil meminta kepada Evan untuk membuka borgol tangannya sebagai balas budi karena sudah menyelamatkan mereka dari serangan Indian. Tapi di luar dugaan, Evan membuang kuncinya ke semak-semak sehingga membuat Wade marah dan akhirnya menendang muka Evan hingga pingsan. Karena Wade sedang memegang senjata, maka pengawal lainnya pun tak berdaya dan membiarkan Wade pergi dengan membawa semua kuda-kudanya supaya mereka mengejarnya dengan berjalan kaki. Di pagi harinya, tampak Wade berjalan melewati terowongan yang dibuat untuk jalan kereta api. Banyak pekerja Cina yang sengaja dipekerjakan untuk membuat rel kereta api tersebut. Wade turun dari kuda ke tenda pekerja orang Cina untuk mencari alat guna melepas borgol tangannya. Di saat yang bersamaan, seorang serif dan pengawalnya yang bekerja di jalur kereta api itu melihat Wade dan mengenalinya. Karena ada dendam dengan Wade, maka serif pun mengepung dan menangkap Wade hidup-hidup dan menyiksanya. Serif itu menaruh dendam kepada Wade karena adiknya mati dalam duel senjata dengan Wade.